وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي. Untuk pertemuan kali ini kita coba baca kembali hadis tentang kunut yang 2 pekan lalu kita bahas ya. Kita baca kembali karena ada beberapa faedah tambahan. Insyaallah. Bahasa Arabnya dulu, silakan. Pak. Dari Anas bin Malik berarti ya. Hadis 241 di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Wa an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qanata syahran ba'da ruku'i yad'u ala ahya'in min ahya'il arabi thumma tarakahu muttafaqun alaihi. Wa li Ahmada wa Dariqutni nahwuhu min wajhin akhar wa zada fa amma fi subhi falam yazal yaqnutu hatta farqa dunya. Wa anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana la yaqnutu illa idza da'a liqaumin aw da'a ala qaumin. Sahahahu Ibnu Khuzaimah. Qultu dari Sa'id an Sa'ad wa an Sa'id ibn Tariq al-Ashja'i radhiyallahu anhu qala qultu li abi ya abati innaka qad sallaita khalfa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar wa Utsmana wa Aliin afakanu yaqnutuna fil fajr qala ay bunayya muhdathun rawahul khamsatu illa Aba Dawud. Coba baca terjemahannya. Ya. Dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkunut selama 1 bulan setelah ruku, mendoakan keburukan untuk beberapa kabilah Arab. Kemudian beliau meninggalkan hal itu. Muttafaqun alaih. Dalam riwayat Ahmad dan Ad-Daruqutni terdapat hadis serupa yang diriwayatkan dari jalan lain, dan beliau menambahkan, adapun pada salat subuh maka beliau terus kunut sampai meninggal dunia. Juga dari beliau sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan kunut kecuali apabila beliau mendoakan kebaikan untuk suatu kaum atau mendoakan keburukan atas suatu kaum. Disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Dari Sa'ad bin Tariq al-Ashja'i, beliau berkata, aku pernah bertanya kepada bapakku, wahai bapakku, sesungguhnya engkau telah salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Apakah mereka melakukan kunut pada salat subuh? Dia menjawab, wahai anakku, ketahuilah bahwa itu adalah perkara yang dibuat-buat. Diriwayatkan oleh imam yang 5 kecuali Abu Dawud. Baik. Ya, di sini ayat pertama, Rasulullah SAW qanata syahran ba'da ruku'.
Rasulullah SAW kunut 1 bulan. Selama 1 bulan ini menunjukkan kunut nazilah itu boleh sebegitu lamanya, boleh. Dan kalimat ba'da ruku' yaitu setelah ruku', maka ini menunjukkan bahwasanya kunut itu dilakukan setelah bangkit dari ruku'. Dan ini kebanyakan hadis tentang kunut menyatakan ini, yaitu setelah ruku' kunutnya. Pertanyaannya, boleh enggak kunut qabla ruku', kunut sebelum ruku'? Maka jawabannya boleh. Karena ada beberapa athar yang menunjukkan itu. Di antaranya yang disebutkan dari Anas bin Malik, beliau ditanya tentang kunut setelah ruku' atau setelah membaca ayat, yaitu sebelum ruku'. Maka kata Anas bin Malik, la bal 'indal faraghi minal qiraah. Ya, kunut itu setelah selesai dari membaca ayat Al-Quran, yaitu sebelum ruku'. Itu athar pertama. Juga pernah Anas bin Malik ditanya tentang masalah kunut ini, maka beliau juga mengatakan qabla ruku'i wa ba'dah, sebelum ruku' dan juga setelah ruku'. Dua-duanya oke. Dalam Sahih Bukhari, Imam Bukhari menyebutkan sebuah bab dengan judul berikut, bab al-qunuti qabla ruku'i wa ba'dah. Bab kunut, doa kunut sebelum ruku' dan setelah ruku'. Nah, jadi kunut itu bisa sebelum ruku', bisa setelah ruku'. Populernya setelah ruku'. Kalau antum jadi imam terus mau kunutnya sebelum ruku', maka harus mengedukasi orang-orang di belakang. Ya, makmum. Ya, jangan sampai tiba-tiba antum kunut, tiba-tiba makmum enggak tahu kalau antum kunut, sehingga mereka mengingkari perbuatan antum karena ketidaktahuan mereka. Taib. Dan kunut ini di waktu berdiri kan, baik sebelum ruku' ataupun setelah ruku'. Dan tidak dilakukan di saat sujud. Tidak dilakukan di saat sujud. Padahal sujud itu kan bagian dalam sholat yang paling memungkinkan untuk dijawabnya doa. Ya, paham di sini? Ya kan? Nabi SAW dalam suatu hadis ya menyebutkan bahwasanya yang paling dekat antara kalian dengan Allah saat kapan? Saat sujud. Dan kunut itu kan doa kan? Doa. Dan juga memang disyariatkan doa ketika sujud. Oke. Tapi contoh yang ada pada Nabi dan para salaf itu tidak ada mereka kunut dalam sujud. Di sini ada pelajaran manhaj dan juga logika keilmuan. Ya. Coba sekarang lihat, ada hadis menunjukkan sedekat-dekatnya hamba dengan Allah itu saat sujud, dan sujud termasuk bahkan dikatakan pose yang paling memungkinkan untuk dijawabnya doa. Dan kunut adalah doa. Sementara contoh-contoh yang ada dari Nabi dan para salaf itu mereka doa kunut bukan pas lagi sujud, enggak ada bahkan. Sekarang boleh enggak kita doa kunut saat sujud? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Ya. Karena doa kunut ini ibadah khusus yang perlu adanya contoh. Dan ibadah khusus seperti ini tidak bisa dikiaskan atau dikreasikan, kita maunya kapan, enggak. Melainkan kita lihat contohnya gimana. Gimana petuah salaf tentang ini, dan mereka lebih tahu tentang perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oke, begitu ya. Anas bin Malik itu kan ditanya kunut itu sebelum atau sesudah ruku'. Maka jawab beliau bisa sebelum, bisa setelah. Ya, adapun Nabi SAW diriwayatkan beliau setelah ruku'. Ya. Taib, Anas bin Malik, apakah beliau nabi mungkin? Enggak. Lantas mengapa beliau menjawab seperti ini, sebelum ruku' dan setelah ruku'? Bukan setelah ruku' aja, sebelum ruku' juga. Maka kita katakan ayat yang disebutkan oleh Anas bin Malik, jika itu ada suatu ibadah, maka kita husnudzan bahwasanya seorang sahabat ketika meriwayatkan suatu hal berkaitan dengan akidah
atau suatu hal berkaitan dengan ibadah murni, maka itu kita katakan itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu ya. Wallahu a'lam. Oke. Jadi saat sujud tidak ada qunut. Nah, sekarang apa yang nanya ke antum? Coba betul-betul digali lagi. Kenapa kok qunut itu enggak disujud gitu loh? Selain alasannya karena ada contoh dari Rasulullah, kita ambil apa hikmahnya? Kenapa dan apa hikmahnya qunut itu, doa qunut itu enggak disujud, malah pas lagi berdiri? Sok silakan yang bisa menjawab. Enggak tahu harus ngapain ya. Ya, silakan mencoba. Siapa yang bisa jawab? Di sini ada botol parfum kosong enggak, ikhwan? Ada botol parfum kosong enggak? 6 mili gitu, 3 mili ada. Banyak. Yang bisa jawab anak kasih parfum. Tapi botolnya ambil di sini, anak tuangin di sinilah sekalian. Ayo, parfum Surati si Saudi yang enggak ada di Indonesia, ayo. Anak masih ada kalengnya soalnya, bukan botolnya, jadi nanti anak tuangin sendiri. Sok silakan, ayo. Pertanyaan lupa. Pertanyaannya adalah kenapa doa qunut itu enggak disujud, tapi di pas berdiri sebelum ruku' atau setelah ruku'? Sok silakan. Yang bisa jawab dan benar jawabannya dapat parfum spesial. Imperial Oud namanya. Jawab karena ikhlas apa karena pakai parfum? Ayo. Itu udah tadi itu udah jawab. Itu udah jawab. Enggak, bukan itu jawabannya. Ya itu jawaban, cuman udah jawab. Pengen jawaban hikmahnya apa? Bukan ayo gaya lagi. Terus semangat antum. Tapi bagus jawabannya. Benar jawabannya, tapi itu udah dijawab tadi. Apa hikmahnya di pose berdiri itu sebelum ruku atau setelah ruku, bukan pas sujud, padahal sujud kan madzinah lil ijabah, berpotensi dijawab lebih secara umumnya gitu. Sok ayo silakan. Kalau qunut kan dijaharkan. Dijaharkan. Tapi kalau dalam sujud itu enggak layak untuk dijaharkan bacaan. Bagus. Tapi coba ditambah lagi. Ini hampir menuju benar dan menuju puncak kebenaran. Doanya lebih panjang. Oke, tapi malah justru tadi udah mau bener agak mulai kacau dikit nih. Enggak. Jangan kabur ke sana. Pikir lagi, dikit lagi. Enggak layak. Itu iya sama ya. Itu jawaban pertama. Enggak. Poin berikutnya apa? Antum menuju kebenaran nih, puncak kebenaran nih. Kalau antum jawabnya gitu doang, anak kasih olesan doang, enggak ngasih satu botol. Kalau tambahin berarti 50-50 dong. Dikit lagi nih. Jahar. Apa antum bilang tadi? Jahar apa? Dijaharkan. Tapi berarti coba bayangkan qunut itu ngapain? Qunut itu saat konteks apa? Ya. Betul. Konteksnya apa? Apa? Kebutuhan mendesak. Apa coba jawabannya? Ini jawaban menyimpang. Ayo. Nah. Iya, itu. Atau benar, cuman masih ada di kaki gunung. Beliau udah sampai puncak gunung. Ya antum dapat. Nanti tak tuangin nanti aja, jangan di sini kalau. Gak enak kan, ini kan Thaifah madu, masa parfum di sini kan gak enak. Oke, bagus. Taib itu. Nanti ingetin sebelum anak pulang, jangan sampai anak pulang duluan, ntar antum baru WhatsApp anak. Jangan di sini aja nanti. Oke, jadi itu ya. Karena kalau coba antum imam doa qunut, Allahumma hdina fiman hadait. Makmum coba bayangin. Makanya tadi perhatikan konteksnya lagi soal berjamaah. Taib boleh ya qunut salat sendiri qunut? Ya boleh-boleh aja.
Cuman lebih dianjurkan pas apa? Berjamaah, karena umumnya contohnya seperti itu. Ya, boleh sendiri karena kan kunut itu kan kunut nazilah maksudnya, yaitu ketika apa? Ketika kaum muslimin itu terkena apa? Terkena efek dari keburukan orang-orang kafir. Begitu. Jadi sendiri boleh, tapi lebih dianjurkan, lebih dicontohkan apa? Bersama-sama atau saat sedang menjadi imam. Seperti itu. Taib. Kemudian faedah berikutnya, orang yang mencari atau melihat ke bagaimana sunnah di hadis-hadis Nabi SAW, dia akan mendapatkan bahwasanya hadis-hadis menunjukkan kunut itu saat adanya hajat dan adanya nazilah. Adanya hajat, adanya nazilah, yaitu seperti nazilah itu adalah sesuatu yang menimpa kaum muslimin dari keburukan, tapi lebih ke permusuhan, pergejolak dan semisal itu. Adapun kalau musibah alam, yaitu murni Allah Subhanahu wa taala yang melakukannya, yang mengaturnya, maka ini tidak dikunutkan. Ya, gempa misalnya di Karawang misalnya, ada gempa, ada banjir menewaskan 100 orang muslim misalnya, maka ini tidak doa kunut. Ini tidak doa kunut. Mungkin salat gaib bisa, tapi kunut tidak. Nah, adapun kayak di Palestina, ya, atau mungkin di Rohingya, atau mungkin di mana di Afrika tuh, beberapa saudara kita di Sudan, ya, di Sudan itu kita boleh melakukan kunut, ya, bahkan dianjurkan. Sampai sekarang sebenarnya Palestina, Gaza itu saudara kita masih dalam kesulitan. Bahkan mungkin Israel atau negara Zionis itu mulai betul-betul menunjukkan ketekaan mereka. Taib. Kemudian untuk salat yang berkunut itu, maka dia melakukannya di akhir rakaat dari setiap salat fardu. Di akhir rakaat dari setiap salat fardu. Kalau subuh berarti rakaat kedua, kalau zuhur rakaat keempat, maghrib rakaat ketiganya. Yang merupakan kesalahan, ya, hanya mengkhususkan salat subuh saja, dan seolah-olah salat lain itu tidak perlu kunut. Enggak. Nah, sebagian ulama mengatakan, fa idza khaffatin nazilatu qanata fil fajri wal maghrib. Jika kesulitan itu menjadi agak ringanan, maka dia boleh kunut di salat subuh dan salat maghrib saja. Dan kalau misalnya makin ringan, maka boleh dia di salat subuh saja. Tapi kalau dari awal start hanya salat subuh saja dari awal sampai akhir, maka enggak gitu. Nah, fa idza aqla'at amsaka 'anil qunut. Kalau misalnya kesulitan itu sudah lepas, maka berhentilah dari qunut, berhenti dari qunut. Ya. Nabi SAW dalam hadis riwayat Anas bin Malik dikatakan kana yaqnutu fi salatil maghribi wal fajr. Nabi SAW itu pernah qunut di salat maghrib dan salat subuh. Di salat maghrib dan salat subuh. Abu Hurairah itu juga pernah qunut di salat zuhur dan salat isya. Di salat zuhur dan salat isya, dan juga di salat subuh. Ya. Dan mendoakan kebaikan buat kaum muslimin dan melaknat orang-orang kafir. Dan hadis Abu Malik Al-Asja'i, yaitu hadis dari Sa'ad bin Tariq Al-Asja'i ini, menunjukkan bahwasanya terus-menerus untuk qunut di salat subuh itu muhdats, bid'ah, bukan sesuatu yang disyariatkan. Kalaupun mau melakukan itu, maka lakukan sebagai qunut nazilah ketika ada hajat untuk kaum muslimin. Ada hajat untuk kaum muslimin. Ya, begitu. Wallahu a'lam. Jadi tidak untuk dirutinkan sampai selamanya, sebagaimana mungkin sebagian dari ulama mazhab Syafi'iyah dan
Itu yang dilakukan oleh banyak dari kaum muslimin di Indonesia terutama. Maka itu wallahu alam tidak tepat. Ya begitu. Baik, kita lanjut ke hadis berikutnya. Fadhal. Qala al-mu'allifu 'anil Hasan ibn Ali radhiyallahu anhuma qala 'allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatin aquluhunna fi qunutil witr. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini sharra ma qadait fa innaka taqdi la wa la yuqda 'alaik innahu la yadhillu man walait tabarakta rabbana wa ta'alait rawahul khamsatu wa zada at-Tabrani wal Baihaqi wa la ya'izu man 'adait zada an-Nasa'i min wajhin akhar fi akhirih wa sallallahu ala nabiyyi walil Baihaqi an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna du'aan nad'u bihi fil qunuti min salati subhi wa fi sanadihi dha'fu. Ya, baik, fadhal. Ya, baca terjemah tolong. Dari Al Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, beliau berkata, radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepadaku kalimat yang aku ucapkan pada kunut salat witir. Ya Allah, berilah aku petunjuk di antara orang-orang yang Engkau beri petunjuk. Berilah aku keafiatan di antara orang-orang yang telah Engkau anugerahi afiatan. Uruslah aku di antara orang-orang yang telah Engkau urus. Berilah berkah pada apa yang Engkau berikan kepadaku. Jagalah diriku dari kejelekan apa yang Engkau tetapkan. Sesungguhnya Engkau yang menetapkan keputusan, dan tidak ada orang yang memutuskan ketetapan kepadamu. Sesungguhnya orang yang Engkau cintai tidak akan terhina. Maha suci Engkau, wahai Rabb kami, dan maha tinggi Engkau. Diriwayatkan oleh imam yang 5. At-Tabrani dan Al-Baihaqi menambahkan, dan orang yang Engkau musuhi tidak akan mulia. An-Nasa'i menambahkan di akhirnya dari jalan, dan semoga Allah melimpahkan salawat kepada Nabi. Dalam satu riwayat milik Al-Baihaqi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami suatu doa yang kami baca dalam qunut di salat subuh, dan dalam sanadnya terdapat kelemahan. Subhanallah. Baik, ikhwas sekalian, di sini ada berarti ada sebenarnya ada 2 hadis. Ada 2 hadis. Hadis pertama itu ada tambahan dari Tabrani dan Baihaqi, dan ada tambahan pula nanti berikutnya dari An-Nasa'i. Kemudian hadis kedua riwayat Al-Baihaqi, namun yang riwayat Al-Baihaqi ini dhaif. Yang dhaif ini adalah riwayat berkaitan dengan qunut salat subuh. Gitu. Berkaitan dengan qunut salat subuh. Ya. Jadi lagi-lagi tentang masalah qunut subuh itu dhaif. Kalau 2 pekan lalu kita bilang dhaif dan juga munkar. Nah, yang ini sekarang dalil yang menunjukkan adanya qunut subuh rutin itu dhaif juga. Maka tinggalkanlah yang dhaif. Oke, adapun sanad untuk hadis yang pertama, hadis Al Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, maka ini sanadnya insyaallah sahih. Sanadnya sahih. Dan para ulama mensahihkannya, di antara Imam Nawawi, Imam Al-Hakim, dan yang modern yaitu Al-Albani rahimahumullah. Ada juga yang memang tidak setuju dengan pensahihan hadis ini, namun yang lebih sahih adalah hadis ini sahih. Taib. Kemudian pembahasan mengenai hadis Al-Baihaqi, yaitu yang disebutkan di sini hadis Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah SAW mengajarkan kepada kami suatu doa yang kami baca dalam qunut di salat subuh. Ini hadis riwayat Al-Baihaqi, dan ini
merupakan hadis yang dhaif. Karena ada perawi yang majhul, tidak ketahuan keadaannya, kesiqahannya. Ya. Jadi hadis ini hadis dhaif. Maka Syekh Al-Albani atau para ulama mengatakan berdasarkan keterangan para ahli hadis yang mendhaifkan hadis ini, fal qunutu fi salati subhi bihadha ad-du'a lam yathbut. Qunut salat subuh dengan doa Allahumma hdina fiman hadait itu lam yathbut, tidak ada dalilnya. Enggak ada dalilnya. Malah yang ada ini dalil Allahumma hdini fiman hadait, ini qunut apa? Qunut witir. Berarti qunut di salat malam, qunut witir. Baik witir tarawih atau witir salat malam, witir. Qunutnya ini. Nah, terus gimana dong? Kok banyak dari kaum muslimin ya, mereka doa qunut subuh pakai doa qunut witir. Dan ajaibnya justru witirnya enggak dilakukan. Witirnya bukan doa witir aja, witirnya dia enggak sholat malam gitu. Tapi giliran untuk qunut subuh dipertahankan banget. Bahkan dalam mazhab Syafi'i yang tidak qunut subuh itu dia diharuskan untuk apa? Sujud sahwi. Sujud sahwi. Begitu, subhanallah. Bahkan ada yang mengulang kemudian seolah-olah tidak sah kalau enggak pakai ini. Padahal ini berangkat dari hadis yang dhaif. Atau disebut oleh seorang sahabat sebagai muhdats, sesuatu yang diadakan dalam agama. Begitu. Nah, disebutkan bahwa Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Bulughul Maram ini mengikuti Ibnu Daqiq Al-A'id dalam kitab Al-Ilmam, juga Ibnu Abdul Hadi dalam kitab Al-Muharrar dalam menyebutkan hadis ini dalam masalah sifat salat. Dan juga mungkin mengikuti banyak dari para ahli fiqih dari mazhab Syafi'i. Karena ada maksud di sini Ibnu Hajar untuk menunjukkan bahwasanya adanya qunut. Adanya qunut, baik qunut subuh atau qunut lainnya, ada hadis-hadis berkaitan dengan itu. Namun ya memang beliau juga menyebutkan bahwasanya hadis-hadis tersebut ada kedhaifan padanya. Ya. Taib. Kalau kita lihat di hadis Al-Hasan bin Ali, maka ini qunut witir. Maka ini qunut witir. Bukan untuk qunut subuh. Kemudian untuk qunut nazilah, ketika ada permusuhan antara kaum muslimin dan orang-orang kafir dan kaum muslimin disiksa, ditindas, itu pun tidak pakai Allahumma hdina fiman hadait. Melainkan seperti doa pada biasanya. Pujilah Allah, berselawat, kemudian sebutkan permohonan kaum muslimin. Begitu. Jadi Allahumma hdina fiman hadait ini sebenarnya hanya untuk apa? Qunut witir. Dan itu pun nanti ana akan menerangkan bahwasanya tidak selalu kita itu pas witir ada qunutnya. Gitu loh. Oke, kita sekarang coba bahas kalimat-kalimat qunut witir dulu. Dan ini kalimat-kalimat yang agung, Masya Allah. Kita tahu hadis Al-Hasan bin Ali ini sahih. Dan ini memang bukan langsung Nabi yang mengucapkan, tetapi klaim dari Al-Hasan bin Ali sebagai cucunya Rasulullah SAW, yaitu diajarkan langsung oleh Rasulullah beberapa kalimat yang aku ucapkan itu di qunut witir. Maka kita katakan bisa sebanding sama, yaitu ini dari Rasulullah SAW, walaupun bukan beliau yang mengucapkannya. Allahumma hdina fiman hadait itu kalau berjamaah ya. Di sini Allahumma hdini fiman hadait. Allahumma hdini fiman hadait, ihdini fiman hadait. Ya Allah, berilah saya hidayah, berilah saya petunjuk di antara orang-orang yang Engkau beri petunjuk. Jadi seolah begini, adanya fiman
itu menunjukkan bahwasanya berharap dimasukkan pula ke barisan orang-orang diberi petunjuk. Nanti kita lihat di semua dari sini fiman dan fima yang kemudian itu ada maksud, yaitu pengen juga kita digolongkan seperti orang-orang yang Allah berikan karunia itu. Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait. Pertama, Allahumma hdini fiman hadait, ya Allah berikan saya petunjuk hidayah. Baik hidayah ilmu supaya tidak menyimpang atau sesat, atau hidayah taufik supaya tidak menyimpang. Hidayah ilmu supaya tahu jalan, hidayah taufik supaya berjalan. Karena tidak semua orang yang tahu jalan akan jalan. Tidak semua orang yang tahu ilmunya akan mengamalkan. Maka Allahumma hdini fiman hadait, ya Allah berilah saya petunjuk. Dan ini betul-betul hajat utama kita di kehidupan ini, ikhwan. Di surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, petunjukilah saya jalan yang lurus. Kita butuh jalan lurus, kita butuh hidayah dari Allah SWT, agar tetap teguh di atas siratal mustaqim, di atas iman, di atas Islam. Terlebih ketika kondisi kehidupan kita yang memang tidak seperti dulu dari segi tekanan-tekanan kehidupan. Zaman ya, pressure yang ada sekarang lebih tinggi. Apalagi tinggal di kota. Ya, bayaran ini, bayaran itu. Punya tanggungan itu, punya tanggungan itu. Kadang gugatan ini dan gugatan itu. Maka orang butuh hidayah agar tidak stres, tidak panik, tidak bingung, tidak linglung. Ya, sebagian dari orang sebenarnya mengalami stres tanpa dia sadar, atau depresi tanpa dia kenal. Dan itu akan berefek juga pada bagaimana treatment dia, behaviornya, sikapnya, perilakunya, keilmuannya, cara berpikirnya itu berubah karena stres. Ya, maka butuh hidayah. Orang-orang banyak yang bingung sekarang, jemaah. Banyak yang bingung. 2 pekan belakangan kita kan sudah mendengarkan bagaimana kabar saudara-saudara kita yang seperti itu ya, di jalanan, demonstrasi dan semisalnya. Yaitu mix itu antara adu domba, antara provokasi, dan antara stres, depresi juga itu sebenarnya. Antara kekecewaan, antara merasa dikhianati, antara hasad dan dengki, semua mix gabung. Dan kita lihat banyak saudara kita nggak dapat hidayah. Dan bukannya makin membaik, malah makin parah. Maka kita lihat orang-orang yang belum Allah Ta'ala rezekikan hidayah, bagaimana kesudahan mereka, malah makin mungkinan, makin sulit. Kita menginginkan korupsi diberantas, anti korupsi, tapi ternyata kita menjarah rumah orang. Ini kan bukan hidayah. Ya, ini kan bukan hidayah. Itu untuk skala yang besar itu. Nah, untuk diri kita sendiri, kita bagaimana bersikap, bagaimana kita mengatur waktu, bagaimana kita bekerja, bagaimana kita menyemangati diri, itu semua butuh hidayah. Ya, maka teman-teman di sini, ya mungkin Allah uji dengan beberapa hal di perasaannya karena beban yang ada di kehidupan, keluarga, persahabatan, teman, kerja, ekonomi dan seterusnya. Harus sering minta hidayah dari Allah. Karena cuma Allah yang akan peduli sama antum. Dari dulu sampai sekarang dan sampai kapanpun, selama antum dekat sama Allah, Allah peduli sama antum. Tapi kalau antum lepas dari berdoa, dari minta sama Allah,
Maka Allah nggak peduli dan manusia sebenarnya nggak peduli sama antum. Manusia itu nggak peduli sama antum. Pedulinya manusia itu ketika memang ada kepentingan. Peduli manusia itu ketika memang mereka dapat benefit dari antum. Kalau mereka nggak dapat benefit, antum nggak bakal dipedulikan. Ya nggak bakal dipedulikan. Dan bahkan orang yang antum paling cintai pun akan meninggalkan antum pada waktunya. Baik meninggalkan karena perceraian, auzubillahi min dzalik, atau meninggalkan karena kematian. Hanya Allah yang nggak bakal ninggalin antum kalau antum dekat sama Allah. Maka minta hidayah dari Allah. Petunjuk manusia itu kadang-kadang, petunjuk manusia atau nasihat dan mau'izah manusia, saran manusia itu kadang-kadang nggak exactly persis dengan keluh kesah antum. Karena manusia cara memahaminya terbatas. Urusan antum kompleks. Antum curhat ke siapapun belum tentu secara completely manusia mengerti. Tapi kalau antum berdoa minta sama Allah ihdinas siratal mustaqim, udah mencakup segala kompleksitas masalah antum insyaallah. Maka Allahumma hdina fiman hadait, Allahumma hdini fiman hadait. Jadi minta sama Allah hidayah. Dan juga ada rasa pengen sebaris dengan orang-orang yang Allah kasih hidayah. Bareng gitu. Enak. Ya mana mungkin barisan tersebut komposisi dan membernya itu di mana-mana. Bukan di Jatimulya, bukan di Saudi, ada di Mesir. Orang yang memang Allah Ta'ala beri hidayah dimanapun itu, satu barisan sama antum. Kan enak kayak gitu. Ya. Tapi kemudian wa'afini Fiman afait. Ya, setelah kita minta hidayah, minta afiyah. Wa'afini fiman afait. Berilah saya keafiatan. Apa itu afiyah? Al-afiyah ini as-salamah. Keselamatan. Bebas dan lepas dari kekurangan dunia ataupun agama. Afiyah. Ya, wa'afini, dan selamatkanlah saya dari kekurangan dunia dan kekurangan agama. Sehingga saya masuk dalam golongan orang yang Allah Ta'ala berikan afiyah. Ya. Dan ini masa-masa banyak orang kekurangan. Bukan karena gak syukur, tapi memang pressure-nya tinggi zaman sekarang. Ada aja yang kurang. Tapi ketahuilah bahwasanya kekurangan di dunia adalah kesempurnaan takdir Allah Azza wa Jalla. Kekurangan yang antum alami itu kesempurnaan hikmah dan takdir Allah buat antum. Maka jangan sesali kekurangan itu, tapi hadapi aja. Ya minta sama Allah agar disempurnakan, walaupun kehidupan dunia ini gak bakal sempurna, ikhwan. Selalu ada asqam, kesakitan, selalu ada naqais, kekurangan, selalu ada ma'aib, aib-aib, selalu itu. Selalu seperti itu. Ya. Ada sebuah kalimat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, beliau mengatakan, jangan seorang dari kalian meminta perlindungan Allah dari fitnah. Jangan seorang dari kalian meminta perlindungan kepada Allah dari fitnah. Jadi ya Allah, jangan saya diuji ya Allah, enggak. Karena kehidupan ini isinya ujian doang. Isinya ujian. Jadi kalau antum minta supaya enggak terjadi adanya ujian, adanya fitnah, itu berarti antum minta sempurna. Dan itu enggak ada di dunia ini seperti itu. Tetapi yang dianjurkan oleh Nabi SAW adalah meminta perlindungan pada Allah dari mudillat al-fitan. Mudillat al-fitan, yaitu fitnah-fitnah yang membuat orang menyimpang. Pemikirannya menyimpang. Cara berpikirnya itu langsung kacau gara-gara fitnah. Itu yang dikhawatirkan. Itu yang kita minta perlindungan pada Allah dari hal-hal seperti itu. Atau dari fitnah-fitnah yang memang memungkinkan untuk menyimpang, seperti fitnah al-mahya wal mamat yang membuat orang banyak menyimpang. Fitnah Masih Dajjal yang membuat banyak orang menyimpang. Tapi fitnah secara mutlak, segala fitnah enggak boleh ada, segala ujian enggak boleh ada, enggak bisa, pasti ada. Ya, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami
menguji kalian dengan kebaikan maupun dengan keburukan sebagai ujian. Nah, manusia itu hidup di dunia ini ada aja naqais, yang kurang itu selalu ada. Ma'aib, aibnya selalu ada. Sebagaimana aurat antum selalu nempel di antum, maka kekurangan itu selalu ada di hadapan antum. Selalu ada. Kalau antum mau lepas dari aurat, nggak mungkin. Mati aja itu baru nggak ada aurat-auratan mungkin. Orang udah mati aja pas jadi di kafan aja dianjurkan jangan dilihat auratnya tetap. Ya. Maka mengharap tidak ada kekurangan di kehidupan kita ini, maksudnya sempurna gitu, ibarat antum lepas dari aurat antum. Dunia itu seperti ini. Aurat itu baru nggak ada kapan? Nanti pas di akhirat. Di pada mahsyar itu semua orang berkumpul dalam keadaan terbuka semua, telanjang, dan tidak ada aurat-auratan di situ. Itu baru tuh. Ya, tapi di dunia kita punya aurat. Selagi itu ya di dunia ini kita punya banyak kekurangan, ujian. Namun ujian ini jangan sampai membuat kita apa? Tidak selamat. Ya, antum dapat musibah itu bukan berarti antum enggak selamat. Tapi ketika antum dapat musibah atau ujian lalu menyimpang, itu baru lepas afiahnya. Karena seseorang ketika terkena musibah atau ujian, itu bukan aib baginya sebenarnya. Itu memang sunnatullah untuk semua kehidupan manusia. Tapi masalahnya adalah bagaimana treatment kita terhadap musibah dan ujian ini. Itu dia yang Allah uji di situ. Maka minta afiah. Wa'afini fi man afait. Selamatkan saya, ya Allah. Masukkan saya ke golongan orang-orang yang selamat. Ini namanya afiah. Beda dengan afu. Kalau afu pemaafan, pengampunan. Tapi kalau afiah keselamatan. Ya boleh kita minta sama Allah, ya Allah selamatkan saya dari penyakit. Boleh. Boleh. Tapi bukan berarti kita nggak bakal sakit sama sekali. Ya. Saya pernah mendengar ada orang yang saya udah usia 80 tahun nggak pernah kena penyakit. Bohong. Nggak mungkin. Allah pasti akan uji penyakit. Boleh kita minta, ya Allah selamatkan saya dari penyakit, boleh. Tapi bukan berarti kita bakal sehat terus. Pasti ada sakit-sakitnya. Ada sakit-sakitnya. Nah ketika sakit itulah kita minta supaya jangan sampai penyakit atau ujian ini melepaskan afiah dari Allah, melepaskan keselamatan dari Allah. Karena ujian itu sebagiannya memang mudillat. Sebagian fitnah itu mudillat, atau bahkan kebanyakan fitnah, kebanyakan ujian itu mudillat. Apa mudillat? Merangsang supaya orang itu menyimpang, menjadi penyebab penyimpangan. Ya, itulah fitnah, ujian. Oke, ikhwan, ana wasiatkan untuk diri anda dan juga antum. Doa ini nggak apa-apa, antum doa biasa atau doa kunut silakan pakai ini, karena ini maknanya itu bagus sekali. Baik, kemudian wa tawallani fi man tawallait. Ya Allah, uruslah saya di tengah-tengah orang yang kau urus. Ini bahasanya memang agak low ya, agak rendah ya. Tapi ya maknanya sahih. Jadilah wali buat saya, yaitu jadilah pihak yang mengurusi hidup saya sepenuhnya, menjaga hidup saya, sebagaimana engkau juga menjaga orang-orang yang telah engkau jaga itu. Kemudian yang berikutnya ini ada kalimat yang sangat-sangat penting, doa yang sangat penting. Wa barik li fima a'tait. Subhanallah. Wa barik li fima a'tait. Ya Allah, turunkanlah keberkahan buat saya pada apa yang engkau berikan pada saya. Tapi bisa lihat ya. Wa barik. Kemudian ada dua arah. Li dan fima atait. Dua arah, li dan fima atait. Bismillah. Berkatilah apa yang kau berikan
Dan keberkahan itu buat saya. Lihat, lam di sini li di sini mungkin untuk istihqaq, keberhakan. Berkatilah rezeki saya untuk saya. Ya, saya berhak menikmati keberkahan rezeki ini gitu loh. Fima a'tait, pada apa yang engkau berikan, dan yang engkau berikan itu banyak ya Allah. Tubuh bisa berkah. Tapi tubuh yang berkah gimana sih maksudnya? Apa ganteng gitu apa gimana? Tubuh yang berkah itu adalah tubuh yang Allah ciptakan dan Allah Ta'ala jadikan tubuh itu dimudahkan untuk beramal soleh, itu tubuh yang berkah. Kalau cuma sekedar ganteng mah Evan siapa namanya? Vicky udah cukup untuk disebut berkah kalau cuma cukup ganteng ya. Vicky ya, Masya Allah beliau. Ya, charming beliau tuh, charming, fascinating, ya, illuminating dan laminating juga. Nah, keberkahan badan misalnya, berarti badan ini dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk beramal soleh, itu berkah tuh. Keberkahannya ilmu yang berkah itu bukan sekedar orang itu cepat hafalannya, tapi ilmu yang membuat seseorang ini dia makin bertakwa sama Allah. Ilmu yang membuat dia semakin dekat, semakin kenal Allah, itu ilmu yang berkah tuh. Ya. Jadi bukan sekadar pinter doang. Bagus pinter mungkin keberkahan, tetapi itu mungkin keberkahan yang tidak seberkah orang yang kepintarannya itu membuat dia dekat sama Allah Azza wa Jalla. Jadi ada ilmu yang memang berkah. Apalagi kalau dipupuki dari awal dengan niatan yang baik, niat yang baik lillahi ta'ala, makin berkah. Kemudian al-mal, wa barik li fima atait, bisa juga al-mal, harta, penghasilan. Kalau antum penghasilan mungkin belum seberapa, dan semoga Allah Ta'ala tambahkan penghasilan antum dari beragam sumber insyaallah yang berkah. Coba sekarang antum perhatikan deh banyak orang. Orang-orang yang penghasilan gak berkah, wallahi gak tenang. Mungkin antum gak tenangnya adalah sesuatu yang logis karena kebutuhan mendesak, darurat. Nanti sekolah anak-anak gimana, itu mungkin itu masih logis, masih Allah berikan kekhawatiran itu sebagai benih-benih pertanggungjawaban antum, responsibilitas antum sebagai pria, itu bagus. Tapi lihat orang-orang yang rezekinya banyak, melimpah, semua serba cukup, serba lebih, tapi enggak ada tenang-tenangnya. Berangkat dari mana? Dari mana itu harta didapatkan? Enggak berkah. Maka harta yang berkah itu harta yang menenangkan pemiliknya. Sekalipun ada pikiran nanti gimana-gimana, tapi tawakal sama Allah, menenangkan, tetap tenang dengan harta yang seadanya mungkin. Tetap tenang karena yakin sama Allah dan ini dari Allah, dan kemudian digunakan untuk hal-hal yang mendekatkan diri pada Allah, itu baru berkah itu. Wa barik li fima atait, fimal, dalam masalah harta. Maka kalau gaji antum sekian, namun kemudian antum tetap merasa Allah Ta'ala pasti akan memberikan lebih nanti, alhamdulillah, tetap tenang. Belajarlah dari kenyataan kemarin, ikhwan. Bagaimana beberapa orang yang kekayaannya melimpah, melintir betul-betul, gak hidup tenang, akhirnya harus kabur kemana, harus pergi kemana, karena banyak demonstran yang ingin menyerduknya dan seterusnya. Tenang gak hidup kayak gitu? Gak tenang. Lebih tenang antum yang lagi nuang madu, kayak gak ada dosa, gak ada salah, itu biasa aja, nyaman aja kan, melenggang kemana sana sini. Ini nikmat yang harus disyukuri jemaah. Iya. Coba antum sekarang jalan kemana-mana, diteriakin gak, disorakin gak sama orang? Gak ada. Koruptor, gak ada disorakin kayak gitu. Ya karena wajah antum gak cukup untuk kriteria koruptor, gak cukup. Korbannya iya antum korban. Cocoknya di korban antum, dari wajahnya, dari motornya ini kelihatan korban ini. Antum kemana-mana tenang aja, ya.
Itu nikmat aman itu subhanallah, ikhwan. Tapi coba kalau antum punya dosa. Dan dosa ini ada kaitannya dengan orang, yaitu zalimin orang. Beneran, apapun kezaliman terhadap orang, apapun itu, enggak soal harta, entah soal harga diri, entah soal lainnya, kehormatan atau hal lainnya, pasti membuat antum tuh enggak enakan, mau ke sana takut, mau sini takut ketemu sama orang yang takut ini. Antum habis gibahin orang, terus antum ketemu sama orang yang antum gibahin tadi, pasti enggak enak rasanya. Itulah itsm, itulah dosa. Mahaka fi nafsika. Itulah dosa, apa yang ada di hati antum tuh enggak enak, gundah, itu dosa tuh. Ada orang saking seniornya sampai udah enggak ngerasa kalau itu dosa. Nauzubillah min dzalik. Itulah dosa, ikhwan. Makanya kalau kita enggak ada masalah sama orang, enggak menzalimi orang, antum mau kemana? Ngelenggang. Tapi justru orang kalau ngezalimin orang lain, kehormatannya, harga dirinya, hak-haknya, uangnya, propertinya, itu justru pelaku mau kemana-mana susah, gak enak, takut ketemu. Di bahasa Inggris itu ada istilah namanya speak of the devil. Tahu nggak? Pernah dengar itu? Speak of the devil. Speak of the devil itu omongan setan. Itu kalimat speak of the devil itu baru diucapkan ketika gini, kita lagi gibahin fulan. Yang kita gibahin datang. Itu biasanya dalam bahasa Inggris itu orang yang gibahin bakal ngomong apa? Speak of the devil. Ucapan setan gitu. Itu kalimat keluar karena apa? Ada perasaan bersalah. Tadi habis gibahin dia, orang yang datang kaget, speak of the devil. Kalau bahasa kita tuh kayak, ya pas banget lagi dia datang, nah gitu kayak gitu. Karena ada ngerasa bersalah. Karena kehormatannya telah kita cakar sebelumnya gitu. Nah, maka ikhwan, keberkahan harta itu berpengaruh pada ketenangan jiwa. Dan keberkahan itu bukan soal kuantiti. Ya. Kalau keberkahan dilihat dari kuantiti, yang kemarin di demo itu mereka orang-orang kaya itu, ya berarti mereka berkah dong. Bukan soal kuantiti, ya ikhwan. Keberkahan itu soal teguhnya antum dengan apa yang Allah rezekikan itu. Tetap bersyukur dan tidak menyimpang dengannya, karenanya. Kemudian juga tentang ahl yaitu keluarga. Keluarga berkah. Bukan keluarga cemara ya. Kayak katanya tuh keluarga yang nikmat, enak, keluarga berkah. Keluarga berkah yaitu keluarga dengan syariat Allah Azza wa Jalla. Nah, jadi kita minta semua ini supaya berkah. Wa barik li fi ma a'tait wa qini syarra ma qadait. Dan lindungilah saya dari keburukan apa yang kau takdirkan. Perbuatan Allah mentakdirkan selalu baik. Tapi hasilnya, maksudnya hasil di sini, apa yang Allah takdirkan itu bisa saja negatif atau buruk untuk sebagian orang. Ya. Tapi pasti ada hikmahnya. Maka kita minta pada Allah, waqini bi rahmatika atau waqini syarra ma qadait. Lindungilah saya dari keburukan apa yang Kau takdirkan. Ini minta perlindungan dari Allah Azza wa Jalla. Sehingga dari takdir tersebut jangan sampai kita menyimpang. Jangan sampai kita menyimpang. Ada doa dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang ana pesan buat ana dan antum semua. Coba baca doa ini dan hafalkan kalau memang mampu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'awwadzu billahi min jahdil bala. Ta'awwadzu billahi min jahdil bala wa daraqis syaqa wa su'il qada wa su'il qada wa syamatatil a'da. Itu bilang ini, ya Allah, Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala. Ya Allah, saya berlindung kepada Engkau dari ujian yang membuat jahd, yaitu membuat upaya saya terkuras. Ada ujian-ujian yang kita itu sampai ngeden-ngeden berefort gitu loh,
mengeluarkan segala upaya untuk menangkal ujian ini, ada tuh. Jadi berlindung pada Allah dari ujian model kayak gitu. Sehingga ujian itu diperingan sama Allah Azza wa Jalla. Termasuk ujian mungkin antum kekurangan fulus misalnya. Itu ujian. Harus bayar ini, bayar itu. Terus mikir keras gimana caranya supaya dapat duit ini. Dagangan kurang lancar, ini kurang lancar, ada hutang dan seterusnya. Itu kalau sampai membuat antum tertekan, ini namanya jahdul bala namanya. Yaitu ujian yang membuat antum itu mengerahkan segala effort antum sehingga antum depresi atau stres, tertekan dan seolah-olah merasa enggak kuat. Maka minta sama Allah sini, Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala. Itu satu. Wadarokis syaqa. Yang kedua, yaitu sebab-sebab yang menjurus kepada kesengsaraan. Jauhkanlah saya, yaitu lindungi saya dari sebab-sebab yang membuat saya nanti sengsara, yaitu maksiat, bid'ah, syirik. Ya. Dan juga seperti riba. Sebagian orang-orang yang masuk pinjol itu ada berapa ikhwan? Ya, akhirnya nyari pinjaman online ribawi. Dia bilang karena ana benar-benar Ustaz udah usaha ke orang-orang Ustaz. Enggak ada yang mau ngutangin ana. Tiba-tiba ada SMS gitu kan. Atau dari mana gitu. Mau ngutangin tapi qadarullah pakai pinjaman ribawi. Sementara ana ada tagihan yang enggak bisa ana lari darinya. Jadi mau enggak mau ana pinjam dari pinjaman ribawi itu. Next time doalah ini. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darakil asqa wa darakis syaqa. Dan hal-hal yang menjurus kepada kesengsaraan, karena riba itu menyengsarakan. Ya. Kemudian wasu'il qada. Ya Allah, saya berlindung pada Engkau dari su'il qada, di seperti sini nih. Wa qini syarra ma qadait. Saya berlindung pada Engkau dari buruknya apa yang Engkau takdirkan dari keburukan. Perbuatan engkau mentakdirkan burukan tidak buruk, tetapi efek takdir ini buruk gitu loh. Maka saya berlindung kepada engkau dari keburukan takdir itu. Su'il qada, keburukan keputusan, keburukan apa yang diputuskan. Atau bisa juga su'il qada ini artinya adalah saya berlindung kepada engkau dari keputusanku yang kadang-kadang buruk. Bisa. Qada itu artinya keputusan. Kadang kita memutuskan sesuatu walaupun udah pertimbangkan, tapi karena kita manusia kadang-kadang kita luput dari ingatan bahwasanya keputusannya akan memberikan impact yang bahaya buat kita. Kadang gitu. Maka kita sebagai manusia yang punya kekurangan dan Allah Ta'ala sempurna dengan segala asma dan sifatnya, kita perlu minta tolong sama Allah agar dihindari dari efek buruknya keputusan saya, atau dihindari dari memutuskan keputusan yang buruk. Yang terakhir wasamata tidak ada. Samata artinya farah, yaitu kegembiraan musuh. Berlindung pada Allah dari kegembiraan musuh. Karena musuh itu siapa? Musuh itu adalah yang gembiranya dengan sedihmu dan sedihnya karena gembiramu. Itu musuh. Jadi kalau antum ada teman kerja nih, antum jatuh, teman ngetawain, ini musuh antum ini. Ya. Antum lagi dapat rezeki, teman kerja antum malah sedih. Ini musuh antum ini. Dan orangnya dia juga lagi, ini musuh antum. Ya. Maka kita berlindung pada Allah dari kegembiraan musuh ketika kita lagi kena musibah. Tadi su'il qada wa qini syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Ya Allah, sesungguhnya Engkau memberikan keputusan dan tidak ada satupun yang memutuskanmu, yang memberi keputusan terhadapmu. Engkaulah pemberi keputusan, Engkaulah yang mentakdirkan. Enggak ada satupun yang mengaturmu ya Allah. Innahu la yadhillu man walait, tambahan wala ya'izzu man adait. Ya, tidak akan hina orang yang engkau cintai. Orang yang engkau cintai tidak akan hina. Wala ya'izzu man adait. Orang yang engkau musuhi tidak akan mulia. Tabarakta Rabbana wa ta'alait. Maha suci Allah, atau maha besar Allah. Tambahan di sini ada
Di sini nggak ada tabarak wa ta'ala ya. Di kitab ini nggak ada. Ada nggak? Ada ya? Ada dia di sini. 244. Tabarak Rabbana wa ta'ala, yaitu Maha suci Engkau wahai Rabb kami dan Maha tinggi Engkau. Ini doa kunut, maka silakan lakukan doa kunut ini, tapi kunut witir. Kunut witir. Dan ini tidak mesti selalu, tidak selalu. Karena tidak ada hadis sahih dari Nabi SAW beliau kunut saat witir, tidak ada hadis sahih tentang itu. Namun kunut ini berdasarkan pengajaran Nabi SAW kepada Al Hasan bin Ali dengan doa ini. Maka kunut witir ada, cuman bukan untuk diteruskan, dimudawamah, dikonsistenkan. Maka imam masjid kalau mengkonsistenkan kunut witir di Ramadan tidak ditinggalkan sama sekali, maka sebaiknya tidak begitu. Sebaiknya kadang-kadang aja. Enggak apa-apa, kadang-kadang aja enggak apa-apa. Tapi jangan selalu, karena kalau memang selalu, pasti Nabi SAW itu akan dihikayatkan melakukan itu. Ya begitu. Taib, kita mungkin cukup sampai sini. Tadi yang mungkin dapat parfumnya bisa dikasih botolnya ke ana. Setelah ini insyaallah wa barakallahu fikum jami'an. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi